dari dulu tuh gue suka ngelawak sendiri, ditonton orang, ditanggap tuh seneng. Gue stand up, gue rekam, gue taruh di YouTube. Gue adalah orang Indonesia pertama yang ngupload video stand up berbahasa Indonesia. Gue ngeliat bokap gue telanjang dada, pakai tulisan orang waras, lagi gini. I thought it was just an anomaly. Gue menjadi seorang pelawak. Ternyata ujung-ujungnya bokap gue juga yang menyuntikkan DNA itu ke gue. Panji Pragiwaksono, stand up comedian. Jangan panggil saya Mbak ya. Kita lagi di Jakarta. Lah, emang harusnya dipanggil apa? Mpok. Ada 3 skill yang spesifik banget di gue, bisa bikin orang ketawa, kuat banget ngomong lama, dan bahasa Inggris gue di atas rata-rata. I guess I was supposed to do this journey. I was supposed to be the stand-up comedian from Indonesia that hustles in New York. Panji Pragiwaksono, welcome to Uncensored finally. We're rolling? Yes, we are rolling. Udah mulai. Yes. Kaget acu. Oke, hai, apa kabar Andini? Yes, we are rolling. Oh my god, finally loh. Iya loh. Finally I Gua have a tuh celebrity, man. Dah, enggak lah. Yes. Ipang. You know, Rada. enggak, dia kan bukan, maksudnya yang udah statusnya tuh memang orang tuh yang kalau lihat lu ya udah tahu lu siapa. Iya. Dari Sabang sampai Merauke sampai New York bahkan. Iya, Right? tapi di New York belum terlalu lah. Not yet. Not yet. Right? Hopefully. Yeah. Before we get into the New York discussion, Yeah. pengen ngobrolin lo dari dulunya, dari kecilnya. Oke. Lahir di Singapura, Betul. tanggal 18 Juni, so you're Gemini. Betul, the best there is Andini. Lo apa sih? Sagittarius. Oh, that's interesting. Sia. Gue gak punya banyak teman Sagittarius. Ah, ya. Oh iya. Desember. Desember ya? Desember. Oke. Dan lo anak keberapa dari berapa bersaudara? 2 dari 3. Lo anak tengah. Iya. Tapi gak tahu kenapa, lo tau gak anak tengah tuh ada kayak apa sih namanya, ciri khasnya katanya anak tengah tuh gak diperhatiin karena semuanya merhatiin antara kakaknya atau adiknya Iya. gitu. Gue gak ngerasain itu sih. Karena kakak Semua lo, stereotip, that's the word I'm looking for. Stereotip anak tengah gak ada di gue aja. kakak lo cewek, Cewek, adik? cowok. Oke. Oke. Kemudian ayah kerjanya apa dulu? Ayah itu sebenarnya electrical engineer, dia kerja banyak untuk perusahaan minyak, Caltex, terus Chevron, Ayapco. Terus suatu hari bokap gue ngide, aku jadi pengusaha gitu, jadi pengusaha. Gue masih ingat nama PT-nya, tapi bubar jalan. Tidak berjalan dengan baik. Umur berapa tuh waktu jadi entrepreneur? Bokap gue umur 40-an. Gak tau, kalau kata nyokap gue, almarhum tuh pinter tapi bukan tipikal entrepreneurial gitu. Karena orangnya mungkin polos, mungkin I think he doesn't understand social cues a bit gitu. Terus udah gitu he's a bit awkward the person, bokap gue. Sehingga bisnisnya banyak ditipu orang. Bokap gue bisnisnya, gue kalau tanya bokap gue bisnisnya apa, gue bilangnya dari penjelasan bokap gue tuh bisnisnya penyediaan bahan baku pembangunan. Jadi kadang-kadang gue tuh datang ke urusannya itu kayak pipa-pipa beton gede gitu. Tapi di sisi lain kadang-kadang dia ngurusin kayu. Jadi gue juga nggak tahu bisnisnya dia apa tepatnya. Tapi ya dia bisnis umur 40-an. Terus didn't go well, terus itu membuat perekonomian keluarga rada ngaco, terus mereka cerai, orang tua gue dan seterusnya. Umur berapa tuh waktu lo inget dibawa-bawa sama bokap sampai akhirnya pisah sama nyokap tuh dari umur berapa? Gue mulai diajak kegiatan bokap tuh mungkin SD kelas 3, 4, 5. Bokap gue hampir selalu ngajak gue di kegiatan-kegiatan dia. Hanya kamu? Ya, Gue nggak, adek gue terlalu kecil. Gue sama kakak gue bedanya 5 tahun. Kakak gue 5 tahun lebih tua, adek gue 3 tahun lebih muda dari gue. Dan kakak gue sama gue mungkin lebih sering diajak daripada adek gue karena adek gue terlalu kecil. Gue selalu diajak kegiatan bokap gue untuk urusan bisnisnya dia, terus untuk urusan karate karena bokap gue orang karate. Diajak juga, gue pernah ngeliat dia ngelatih karate. Terus waktu dia punya kantor, gue diajak ke kantornya dia. Terus kadang-kadang gue disuruh duduk di ruang kerjanya dia. Jadi I have a sense of what he does for a living. Hanya saja gak pernah tahu terlalu spesifik. Karena ketika gue pada akhirnya sedikit lebih dewasa, SMP udah pada cerai. Dan quality time-nya jadi gak seperti dulu lagi. Dan akhirnya semuanya ikut nyokap? Semuanya ikut nyokap ya. Nyokap. Dan nyokap kerja juga?
Nyokap gue tuh sebenarnya sebelum nikah tuh kerja di bank, kerja di perbankan. Terus ketika nikah sama bokap berhenti. Tapi karena karena nyokap gue, lu tuh kan tipe orang yang nggak bisa nggak kerja. Jadi ada aja kegiatan. Ntar tiba-tiba dia ikut kejuaraan bowling, sebentar ikut main volley, terus kadang-kadang nyokap gue ikut kursus ngerangkai janur atau ngerangkai bunga. Ada masa-masa itu rumah isinya janur, banyak banget untuk dia ngerangkai. Tau kan kayak kalau misalnya kawinan kan ada rangkaian janur. Yeah. Ketika akhirnya cerai, nyokap gue jadi punya kesempatan untuk kerja lagi dan nyokap gue kerja lagi di bank lagi. Wow. Waktu sebelum nikah dia di Citibank, setelah dia cerai dia kerja di Bank Universal, udah bubar juga bank ini sekarang. Lo apa yang lo ingat ketika waktu bokap nyokap akhirnya memutuskan untuk berpisah gitu? Panji yang waktu itu umur masih berapa? Belasan SMP, tahun kali ya? Yeah. What was like on your mind at that time? I kinda see it coming karena nyokap gue udah pisah kamar cukup lama. I mean as a kid I understand what's going on. Tapi nggak pernah dikomunikasiin? Nggak pernah dikomunikasiin, terus jarang kami ngeliat mereka berantem, tapi gue pernah ngeliat mereka berantem. Terus jarang nyokap gue nangis di depan anak-anaknya, tapi gue pernah ngeliat nyokap gue nangis. Jadi walaupun masih kecil, gue punya bayangan sih apa yang akan terjadi. Dan posisi gue aneh, kakak gue lebih tua dari gue, sehingga dia jauh lebih ngerti apa yang terjadi. Adik gue terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi. Nah gue tuh ada di tengah-tengah. Gue tahu ini gak ideal, tapi what can I do gitu. Yeah. Ketika pada akhirnya mereka cerai, bokap gue tuh kayak sempet ada usaha untuk bisa nggak ya ada yang ikut sama gue, tapi ujung-ujungnya bokap gue kayaknya merelakan dan yaudah mendingan anak-anak kalau masih pada kecil-kecil ikut ibu aja. Pada akhirnya bokap gue cuman sebelum cerai ada sejumlah quality time gitu, kayak ajak nonton bioskop atau main game, main dingdong pada zamannya. Itu aja sih. Ketika akhirnya cerai terus ya udah kita ngikut aja, just how it is now. No dad gitu. And how is it being raised by a single mom? Wah, nyokap gue jagoan sih. Nyokap gue semua yang gue dapat dari remaja itu tuh pengaruhnya dapatnya dari nyokap. Nyokap gue ngelihat, jadi I don't know if I can drop names, tapi waktu dia di Citibank dia kenal sama orang namanya Steven Satyahadi. Waktu cerai, Steven itu jadi presidennya Bank Universal. Terus nyokap gue nanya, gue mau kerja lagi ada kesempatan atau enggak. Tapi nyokap gue di umur 40 harus mulai dari awal. Dikasih kesempatan untuk kerja di Bank Universal, tapi kerja dari awal. Dia harus kerja lagi dari posisi customer service. Nyokap gue bilang, gue inget banget. Tapi kenapa nyokap gue cerita ke gue juga gak ngerti. Tapi gue inget banget nyokap gue, ibu tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir malu loh. Ibu paling tua di antara cewek lain. She's 40, but she has to start all over again. Memang Om Steven temen, tapi kan dia gak bisa kayak, ya udah lu megang cabang, gak bisa kayak gitu kan. You have to work your way up gitu. Yeah. Jadi di umur 40 nyokap gue mulai lagi dari bawah, dari CS, kemudian make her way sampai akhirnya nyokap gue sempat megang kepala cabang beberapa. Gue inget nyokap gue megang Bank Universal Melawai, Bank Universal Pondok Indah, Bank Universal Fatmawati. Dan padahal gue tahu dia sendiri bilang sama gue sebenarnya malu karena dia paling tua di antara yang lainnya. Dan B, gue ngelihat sendiri betapa capeknya nyokap gue. Karena nyokap gue, kakak gue sama adik gue gak bisa nyetir, namanya juga anak-anak. Jadi setiap hari itu nyokap gue tuh nyetirin. Kami semua ngelihat nyokap gue tidur sambil nyetir tuh sering. Oh my God. Saking capeknya. Semua yang ada di rumah dari nyokap, bukan dari bokap. Karena bokap ya dia punya masalah sendiri dengan utangnya dan bisnisnya. Jadi semuanya tuh dari nyokap. Makanya I never took her for granted gitu. Gue inget ada satu waktu, gue juga gak tahu kenapa lagi-lagi gue lagi nemenin nyokap gue ke PIM 1. Terus saat itu gue SMP, terus nyokap gue ngajak ke toko, boleh nyebut brand gak di sini? Gak apa-apa, ngajak ke Nike gitu. Terus mau sepatu apa gitu. Terus ya udah gue nunjuk sebuah sepatu yang pada zamannya ya untuk 90s generation, Air Max itu kan it's a huge thing pada zamannya. Gue nunjuk sepatu.
sepatu itu nasibnya cuma 1 minggu karena waktu itu dicuri sama temen SMP gue. Gue bukan malu ya, maksudnya gue nggak berani ngomong sama nyokap gue karena gue tahu betapa susahnya gitu. Dan itu sepatu nggak murah. Akhirnya suatu hari nyokap gue nanya, sepatu yang ibu beliin mana? Terus baru gue ngaku, dicuri sama temanku gitu. Terus nyokap gue cuma bilang, ya mas, lain kali pilih-pilihlah teman gitu. Dan sejak itu gue gak pernah minta apapun. Tapi nyokap gue selalu punya keinginan untuk beliin sesuatu. Nyokap gue nanya, kenapa kamu udah gak pernah main basket lagi? Gue masuk SMA di Gonzaga, terus nyokap gue nanya, kenapa kamu gak pernah main basket lagi? Terus gue bilang, gue gak punya sepatunya. Terus nyokap gue beliin sepatu basket tapi non merek gitu. Jadi bukan Nike, bukan Reebok, bukan Adidas, tapi I wear it with pride gitu karena itu nyokap gue yang beliin. Fast forward tahun lalu gue beli lagi itu sepatu yang pernah dibeli nyokap gue tahun 92. Tahun 92 93. I have it. Waktu gue beli, kebetulan di New York ada toko sneaker favorit gue namanya Flight Club. Ketika gue buka, nangis gue ngeliatnya. Because this is not just a sneaker. I remember everything about me being, a little kid. Terus punya sepatu yang gue suka banget. Tapi kemudian dicuri sama teman gue sendiri. Terus gue gak enak. Dan gue inget nyokap gue gak pernah terlalu sebelah sama gue. So, semuanya tuh balik ke memori ketika gue ngeliat sepatu itu. Growing up, I had a wonderful childhood. Nyokap gue baik. Bukan berarti gak pernah marah dan gak pernah galak. Tapi ya, it's not the typical household yang kayak istilah broken home tuh tidak berlaku di gue. Teman-teman gue yang orang tuanya cerai tuh dia kayak, gue keluarga broken home gitu. Terus gue yang orang tua gue sih cerai tapi the home doesn't seem broken. Really? Iya karena walaupun bokap nyokap gue itu bukan pasangan yang baik, tapi sebagai orang tua mereka tetap luar biasa. Mereka tetap mencoba untuk mengakomodir. I have this favorite story of mine tentang perjuangan bokap gue. Waktu gue SMP ke SMA, nilai gue tuh buruk sekali. Sehingga gue gak masuk mana-mana. Gue daftar, kan sistemnya rayon pada masa itu. Gue daftar 82, 76 gak masuk semuanya. Nyokap gue mencoba untuk mengusahakan gue masuk SMA 46. Texas, betul sekali. Ternyata, and I will say this, and I will back it up, ternyata ada orang minta duit dari SMA tersebut. Jadi disuruh bayar. Kami gak punya duit, nyokap gue gak punya duit, bokap gue gak punya duit. Gantian bokap gue mengusahakan. Dia punya temen, bokap gue punya temen yang anaknya masuk College Gonzaga. Terus kebetulan, College Gonzaga tuh masih buka ujian pendaftaran tuh setelah hasilnya ketahuan gue gak keterima di mana-mana. Yeah. Terus gue masuk, gue ikut ujian semampu gue karena I wasn't a smart kid, right? Terus datanglah hari dimana gue diajak bokap gue ke sekolah untuk ngeliat hasil ujian masuknya. Di tembok tuh ada tulisan daftar anak yang keterima. Nggak ada nama gue. Terus gitu daftar cadangan pertama, daftar cadangan kedua, daftar cadangan ketiga. Gue di daftar cadangan ketiga, Dini. Jadi bukan cuma gue nggak masuk, gue ada di kelompok ketiga. Jadi cadangan ini dulu. Jadi kalau misalnya ada yang cabut gitu, ini dulu masuk ke sini. Kalau ini habis baru yang ini, gue cadangan ketiga. Takut dong gue kan. Ya gak sekolah deh gue. Gue inget bokap gue sering bercandain. Mas Panji inget gak waktu itu pas ngeliat hasilnya. Mas Panji menangis. Aku gak sekolah ayah gitu. I didn't remember it that way. Tapi gue khawatir ya ini gue gak sekolah nih. Bokap gue nego pihak College Gonzaga. Setiap hari datang ketemu sama Romo Rudi wakil kepala sekolahnya. Bear in mind the family doesn't have money. My dad went bankrupt, right? Gak ada duit. Jadi bokap gue datang setiap hari untuk ngelobi wakil kepala sekolah Gonzaga. Setelah Senin, Selasa, sama Bruder Budi kepala sekolahnya. Jadi selalu ganti-gantian, kadang-kadang ketemu Bruder Budi untuk ngelobi supaya anaknya bisa diterima. Gue gak tahu tuh apa yang bokap gue omongin. Pokoknya bokap cuma bilang, ayah setiap hari ngobrol aja sama kepala sekolahnya, sama wakil kepala sekolahnya. Terus hari Jumat, gue diajak ke Gonzaga lagi. Hari ini bakal ada keputusan, kamu ikut ayah. Terus gue datang ke College Gonzaga ketemu Romo Rudi. Terus Romo Rudi ngomong gini, bapak kamu persisten sekali. Kamu harus bangga sama bapak kamu.
Oh iya Romo gitu. Bapak kamu setiap hari datang ke sini untuk ngobrol sama saya sama Brother Budi. Emang kamu mau sekolah di sini? Mau Romo, kata gue. Sekolah Katolik loh. Gitu. Iya nggak apa-apa Romo gitu. Terus dia bilang, oke deh, kamu boleh masuk, tapi kamu masuk seminari ya. Terus gue bilang, apaan tuh Romo? Sebenarnya itu sekolah pastor, kamu boleh sekolah di sini, tapi jadi pastor ya. Terus gue diem kan. Ini bercanda apa serius nih gue? Kalau saya iyain, saya bisa sekolah tapi masuk Kristen, masuk Katolik. Saya nggak iyain, saya nggak berpendidikan. Pilih yang mana ya? Terus akhirnya dia bilang, saya bercanda. Kamu masuk Gonzaga, terima kasih sama bapak kamu. Dan pada masa itu gue tahu bahwa ya yang tidak bisa bokap nyokap gue lakukan dengan baik adalah untuk tetap menjadi pasangan. Tapi mereka tetap menjalankan peran mereka sebagai orang tua. Oke lah, mungkin bokap gue nggak menumbuh kembangkan gue waktu SMP ke atas dan mungkin nggak menyediakan uang lebih gitu ya. Gue bilang kayak gitu karena uang sekolah adalah urusan bokap. Cuman suatu hari gue pernah dipanggil sama guru gue di Gons. Lucu banget. Dipanggil, Panji, sini kayak ke ruang BP gitu. Panji, kamu pakai narkoba ya tuh? Hah? Apaan? Kata gue. Saya perhatiin kok kamu udah gak pernah bayar uang sekolah 3-4 bulan gitu. Lah saya gak tahu tuh uang sekolah tuh urusan bapak gitu. Bukan kamu pakai untuk narkoba. Saya gak pernah megang uangnya, kata gue. Gue bilang dong sama bokap, ayah belum bayar uang sekolah. Soalnya ayah, aku dipanggil. Aku disangka pakai narkoba karena 3-4 bulan belum bayar uang sekolah. Terus bokap gue bilang, duh ayah udah bilang pokoknya jangan libatkan kamu soal uang sekolah. Di situ gue tahu bahwa bokap gue tuh ternyata gak ada duitnya juga kadang-kadang untuk bayarin gue sekolah. Tapi ya walaupun tumbuh kembang gue sama nyokap gue, bokap gue juga punya peran sendiri untuk memastikan dia tetap jadi seorang ayah gitu. Jadi gitu, makanya gue gak pernah ngerasa gue adalah keluarga broken home karena nggak, home-nya sih nggak broken gitu. Mereka tetap mencoba untuk menjalankan peran mereka sebagai orang tua, hanya saja sebagai pasangan mereka bukan pasangan yang baik. And you never lose a father figure. I never. Bokap tuh meninggal tahun berapa ya? Trying to remember myself. Gue udah stand up 2012. Oke. Ya, 2012. Udah 12 tahun, 13 tahun lah ya. 2012, 13 lah, sekitar segitu. Oke. Jadi ketika lo kuliah ITB, itu masih ada dua-duanya dan pintar dong akhirnya lo bisa masuk ITB. Enggak. Desain. Saya seni rupa, iya. Iya kan? Iya. Itu that's a tough faculty, tough school. Ya betul, ujian masuknya memang yang daftar banyak, yang terima cuma dikit, betul. Tapi ya pintar tuh pintar apa sih gitu. Maksud gue, orang kan mikir kalau gue kuliah di ITB mereka pikir gue kuliah teknik gitu loh Andini. Gue mah ujian masuknya gambar saya. Ada yang masuk matematika, teknik lingkungan, gue gambar. Waktu itu kenapa lo milihnya itu? Desain. Ada dua faktor utama. Pertama, dari kecil gue tahu gue seneng gambar. So I thought gue akan jadi komikus. Agak lucu karena sekarang gue komika, stand up comedian. Tapi dulu gue pikir gue pengen jadi komikus. Dari gue SD gue udah bikin komik. Dari gue SD komik yang gue gambar, yang gue bikin udah disirkulasi. Jadi kelas 3 gue ingat gue bikin komik namanya Captain Carrot. Waktu itu Penjas tuh lagi belajar soal nutrisi gitu. Jadi gue bikin geng superhero, wortel dan timun dan tomat, gitu-gitu lah pokoknya. Wow. Terus lawannya adalah influenza, kolera gitu-gitu. Terus gue bikin pakai halaman tengah buku tulis gue cabut, terus gue gambar, terus gue jegrek, dan itu disirkulasi. Jadi gue sambil duduk tuh bisa ngeliat komik gue lagi geser gitu. SMA juga kayak gitu. Jadi gue pikir gue kayaknya jadi komikus. Nah di Gonzaga pada suatu hari tuh gue terlambat nyampe ke Gons, dan kalau lu datang setelah jam 7 pagarnya ditutup dulu, lu mesti nunggu sampai istirahat gitu. Nah di luar gue jajan sama seorang alumni Gonzaga namanya David Tarigan. David Tarigan ini kuliah di seni rupa. Gue lagi makan jajan soto kayaknya, lagi soto. Gue dengar mereka ngobrol, terus gue tertarik. Kuliah di mana? FSRD ITB. Terus dia cerita semuanya dan gue tertarik. Oh, gue kayaknya mau masuk FSRD ITB. Terus fokus gue cuman FSRD ITB. That's the only thing I know. Padahal ada bisa masuk di IKJ, bisa masuk di Trisakti sebenarnya kalau mau desain gitu. Cuman pala gue pengen masuk FSRD ITB. Udah gue cuma pengen jadi komikus dan pengen main basket.
Terus gue fokusin, terus gue daftar, keterima ternyata gue. Dari ribuan, kayak kalau gue gak salah pada masa itu 3.000 yang daftar, yang keterima 114. Dan gue salah satunya. Not bad dari cadangan nomor 3 Gonzaga. Tell me about it. Iya. Menjadi 114 yang diterima di FSRD ITB. Iya. Gue sih bersyukur bahwa di usia yang cukup dini, gue tahu apa yang gue suka, and I kinda double down on it gitu. Ya udah gue fokus di situ. Ya, dan it brought me till today. Dan lu udah mulai kerja juga ketika di Bandung kan? Iya. Udah mulai siaran. Iya. Itu betul. pekerjaan pertama? Iya, pekerjaan pertama resmi, betul sekali. Yang nggak resmi apa? Yang serabutan ada nggak sebelum itu? Karena gue suka gambar, dulu gue disuruh jadi ilustrator untuk namanya Boulevard. Boulevard ini adalah buletinnya ITB. Jadi ITB punya buletin, jadi kayak korannya ITB. Ya. Gue jadi ilustrator, jadi artikelnya ini gambarin gitu. Terus gue gambarin terus dibayar berapa gitu gue lupa. Dan artinya gue dapat duit dari situ. Bahkan kalau pekerjaan dalam konteks dapat duit pertama kali, gue pertama kali dapat duit SD dari Ardi Bakri. Ngapain? Gokil gak tuh? Gokil. Gue tuh satu SD sama Ardi Bakri. Terus Ardi satu Bakri. angkatan. Satu angkatan, satu SD. Ardi SD Bakri. mana sih kalian? Triguna. Oke. IPS tugasnya adalah disuruh gambar pulau di Indonesia, bebas pulau apapun. Ardi Bakri, anak orang kaya. Apa itu mengerjakan tugas? Kalau saya bisa bayar orang. Dia nyamperin gue. Lu jago, Enji, lu jago gambar kan? Gambar. Orangnya cadangan. Gambarin gue dong, gambarin gue. Gambar apa? Pulau Bali aja, Pulau Bali. Gue dibayar 500 perak untuk bikin gambar Pulau Bali. Gue kasih ke Ardi Bakri, Ardi kasih 500 perak, itulah penghasilan pertama gue. Duit pertama gue, duit Bakri guys. Gila, gue SD udah terima duit politik gue. Gokil gak? Lucu banget sih. Itu duit pertama tuh. Itu bener-bener duit pertama yang gue dapat dari tukar jasa gitu. Jadi gue gambar, gue dapat duit gitu. Wow. Itu. Terus obviously waktu gue kuliah dan habis itu gue kerja di Hard Rock FM. Tapi kan lu kerja di Hard Rock FM langsung jadi penyiar kan? Enggak. Pengennya jadi penyiar. Oke. Cuman ternyata lowongan jadi penyiar udah tutup saat itu. Terus gue mau ke kantin kayak FSRD ITB untuk ngutang makan mie, nggak punya duit tuh gue. Terus di kantin ada koran Pikiran Rakyat kebuka di lowongan pekerjaan. Pas gue angkat lowongan pekerjaan untuk jadi penyiar Hard Rock FM. Waktu gue SMP, SMA tuh gue dengerin Hard Rock lebih karena kakak gue. Iya. Dan waktu itu tuh gue tuh punya kesan bahwa ini pekerjaan menyenangkan sekali ya. Lu duduk seru ngobrol terus kata-kata mainin musik, such a fun job. Jadi pas gue ngeliat Hard Rock FM gue langsung inget momen itu kan. Gue bilang gue ngelamar jadi ini aja deh gitu. Pas gue ngelamar ternyata udah tutup. Ada lowongan untuk jadi operator radio. Gue ngelamar sebagai operator radio. Terus pas wawancara kerja, yang wawancara gue namanya Zaki Ibrahim dan Benny Junior. Kita ngobrol-ngobrol terus mereka ketawa mulu. Gak tau karena gue lucu atau karena gue tolol. Terus dia nanya, lu yakin mau kerja di operator? Gue bilang yakin gitu. Operator tuh jam kerja gak kayak penyiar loh. Kalau penyiar kan lu 2 jam siaran, 3 jam siaran. Ini tuh lu shift lu tuh setengah hari. Ya gak apa-apa gue pengen kerja di Hard Rock FM gitu. Terus emang kenapa lu gak ngelamar jadi penyiar? Pengennya kayak gitu tapi udah tutup. Terus mereka lihat-lihatan. Terus mereka bilang mulai besok lu training. Terus gue training jadi penyiar radio. Di training sama nama-nama besar dunia radio kayak Fenita Daben, Tina Zakaria. Those are great mentor. Great radio DJ. Legends, yeah. Great person. Gorgeous as well. Kan saya anak muda laki-laki kan cakep-cakep nih ngajar gue nih. Tapi emang berarti lu dari dulu udah jago ngomong? Enggak, gue gagap dulu. Bukan gagap ya. Lu suka ketemu orang gagap yang gagap karena ngomongnya kecepatan gak? Iya. Jadi otaknya lebih cepat daripada mulutnya. Iya. Sehingga ketika dia ngomong tuh stumble gitu. Iya, gak terstruktur gitu. Iya, gue tuh kayak kan? gitu. Oke. Jadi butuh waktu juga untuk gue bisa. Gue dulu disebut Panji Prekeprek karena setiap kali gue ngomong Pragiwaksono gak ada yang pernah bisa nangkep. 87.6 Rock FM ketemu lagi dengan Panji Pragiwaksono. Nama lu siapa sih Panji Prekeprek? Nama lu gak jelas gitu. Karena gue terlalu terburu-buru, terlalu cepat. Ya. Waktu itu Fenita Daben, Tina Zakaria, Willy Priyoko,
dan Mbak Rena nama panjangnya siapa ya? Mereka lah yang ngajar gue jadi penyiar dan punya kemampuan public speaking seperti sekarang. Did you fall in love with it immediately? Oh, dunia definitely, radio? Definitely. I didn't realize that I would fall in love. Gue cuma tahu ini pekerjaan yang menyenangkan. Tapi ketika siaran, nggak ada medium yang menggantikan sampai dengan hari ini. Mau itu podcast, mau itu stand up, mau itu apapun. Ya apa sih? Apa sih tentang radio yang orang tuh nggak paham? Bayangin the magic of saying something to no one. I mean in the studio, but then having the feedback of thousands, right? Dan magicnya adalah gimana caranya gue ngomong ke banyak orang, tapi setiap orang dengerinnya kayak gue cuma ngomong sama dia. Very personal. Iya. Dan I fell in love with it. Sampai ke Jakarta. Betul, dari Bandung ke Jakarta. Sampai lu siaran nama Stanley Agustaf. Betul sekali. Itu pertama kali gue denger namanya Panji Pragiwaksono adalah ketika dengerin Panji dan Stanley di pagi hari. Good Morning Hard Rockers, benar gak? Ya betul sekali, Good Morning Hard Rockers Show, betul. Iya. Itu gue masih SMA lah kayaknya. Oh ya? Nah ya tahun berapa ya? Kuliah maybe? Gua pindah ke Jakarta tahun 2005, selesai 2010. Oh iya, baru lulus kuliah, sorry. Baru lulus kuliah. Yeah. Wow, dan itu ternyata membuka so many doors for you, right? Oh iya, sangat. Radio sebenarnya baik zaman gue masih di Bandung itu selalu ngebuka pintu-pintu baru buat gue. Termasuk ketika gue pindah ke Jakarta karena scope pendengarnya jauh lebih luas gitu ya. Terus yang dengerin jauh lebih penting. Tapi itu ngebuka banyak hal. Gue mengatribusikan diri gue hari ini dari Hard Rock FM. Dan Hard Rock FM. Bukan radio lain gitu. Karena pada masanya, dan it's not the case nowadays. Tapi pada masanya Hard Rock FM itu allows you to be yourself karena andalannya karakter. Dan ini bukan cuma omongan gue, ini dibenarkan dengan pada masanya penyiar Hard Rock FM suaranya itu nggak standar broadcast. Betul. Benerin deh kalau gue salah ya. Tapi ketika Good Morning Hard Rockers itu, lo memang nggak hanya siaran, tapi ada juga kayak bahas current affairs-nya juga. Iya kan? Betul. Iya kan? Betul sekali. Jadi gini, patron gue sebenarnya kan Farhan. Yes. Waktu zaman gue masih siaran di Bandung sama Tike Priyatnakusuma. Iya. Kami berdua dibawa ke Jakarta untuk di training langsung sama Farhan sama Indi. Jadi patron penyiar talk show gue tuh Farhan. Dan waktu Farhan sama Indi siaran di Hard Rock FM Jakarta, Good Morning Show, Farhan tuh suka bacain berita-berita ekonomi. Bahkan Indi cerita, gue sibuk ngegosip, dia baca koran si Farhan tuh. Makanya dia jadi wali kota, Nji. Betul sekali. Memang sudah serius dari zaman dulu. Nah, gue ngelihat senior gue seperti itu, gue ngerasa dikasih ruang untuk serius. Ternyata gue terlalu serius. Terlalu berat topik-topik yang gue angkat di pagi hari. Sampai si Sekar, program director gue manggil. Nji, lu daripada terlalu serius ngomongin Indonesia di pagi hari di mana harusnya light dan bercanda. Lu gue kasih program sendiri. Namanya, sudah bilang gini, apa nama album rap lu? Gue baru aja ngerilis album rap. Judulnya Provocative Proactive. Nah itu aja tuh provokatif kata dia. Itu aja jadi nama program radio lu bisa ngomongin apapun yang lu mau. Sejak itu Kamis malam gue punya program talk show sendiri namanya Provocative Proactive. Dimana gue ngundang tamu-tamu ngomongin current issue, semuanya current issue. Politik, sosial, ekonomi. Provocative Proactive pada akhirnya jadi acara di Metro TV. Yes, ingat gue. Iya, itu setelah gue jalan setahun apa 2 tahun dengan program radio tersebut, gue ingat Tom Cok bilang dia suka dengerin. Dia suka dengerin Provocative Proactive. Terus gue lagi jalan di PIM 2, ketemu sama dia lagi makan. Ji, kebetulan gue ketemu lu, Metro lagi nyari program politik untuk anak muda. Ada ide gak? Gue bilang ada, padahal gak ada. Karena saya gak ada duit, saya iyain aja. Ada ide gak? Ada gitu. Oh iya kalau gitu, kirim proposalnya ke namanya Agus Mulyadi. Ya udah, gue pulang ke rumah gak tahu mau bikin apa. Gue buka YouTube, Youth and Politics, keluar Daily Show, Jon Stewart, watched it, loved it. Bikin programnya, bikin pilotnya, pakai duit sendiri, kasih ke Metro TV. Tiba-tiba dipanggil sama Agus Mulyadi untuk meeting, terus ada Desi Anwar. I gave them 2 ideas, ada ide A dan ide B. Desi Anwar bilang, itu kalau dijadiin satu terus jadi program sejam bisa nggak? Bisa kata gue. Yaudah itu aja, langsung syuting, udah deh. And then the rest is history. Gara-gara Provocative Proactive Metro TV, branding Panji dan politik tuh semakin lekat. Itu ke bawah sampai hari ini. Siapa yang ngebiasain dulu lo dengan berita-berita terkini itu? Dengan aktif politik, apa yang ngomongin politik lah. Bokap, nyokap?
nyokap gue yakin tidak, tapi bokap tuh selalu peduli memang. Bokap gue tuh pelanggan Tempo. Dulu zaman masih tinggal di rumah, Temponya bertumpuk. Bahkan ketika di akhir usianya dia kan sempat tinggal di kosan. Long story, tapi intinya dia nggak mau dibiayain anaknya. Gue mau hidup pakai karya gue sendiri, gue sebagai penulis buku gitu. Tapi akhirnya bukunya nggak terbit, akhirnya mau juga punya rumah. Tapi waktu di kosan itu isi majalah Tempo bertumpuk-tumpuk gitu. Nah jadi pemahaman gue soal current issue dan kepedulian gue sama Indonesia itu bokap gue yang mupuk. Tapi gue juga mahasiswa yang melewati masa reformasi. Tahun 98 itu kan gue lagi di ITB. Jadi sekeliling gue tuh soal kepedulian terhadap Indonesia, politik, it was pivotal dalam situasi politik Indonesia. Jadi lagi-lagi kebentuk juga sama situasi. Terus udah pada akhirnya kepedulian gue ngarah ke situ. Nah ini lucu, gue balik pas lagi lo hard rock karena ada yang cerita sama gue namanya Ucita Pohan. Oh Ucit. Ucita bilang gini, tau gak lo dulu tuh Panji kalau di kantor dia suka ngumpulin anak-anak di hallnya apa-apa lah gitu, dia lagi stand up sendirian gini, apa sih ini Panji, gila sekarang udah bikin konser sendiri, bener gak sih? Iya agak kayak gitu, tapi bukan, gue tuh seneng ditanggep gitu, jadi gue seneng kalau gue ngomong diliatin orang, jadi kayak gue bisa datang aja di antara gue misalkan ke ruang reporter mereka lagi kerja, terus gue ngomong sendiri aja, ngomong cerita aja, terus cerita seru, yang lagi kerja jadi nonton, tiba-tiba jadi nonton Panji aja, ntar tiba-tiba di ruang sofanya gue lagi ngomong, dari dulu kayak gitu, bahkan dari zaman gue siaran di Hard Rock FM Bandung, bahkan gue ingat waktu gue di Bandung, Hard Rock FM Bandung bikin acara off air, terus gue naik ke atas panggung, terus gue impersonate Reza The Groove. Dia kan gaya jogetnya cukup spesifik kalau kakinya enteng banget, lentur banget gitu. Terus gue bercanda-bercanda, terus gue ingat Benny Junior si Panji lagi stand up gitu. Jadi dari dulu tuh gue suka ngelawak sendiri, ditonton orang, ditanggap, tuh seneng. Termasuk waktu gue di Hard Rock FM juga gitu. Jadi emang dari dulu gue udah punya perangai kayak seorang stand up comedian di saat gue nggak tahu gue stand up comedian. Bahkan gue udah nulis skrip joke dari gue SMA. Walaupun bukan untuk manggung, untuk pacaran. Karena gue punya pacar yang naksir sama gue karena gue lucu. Terus kalau gue nggak lucu, dia marah, ngambek. Iya bener, gue nggak bohong. Gue kalau telepon sama dia, kamu kenapa nggak lucu sih? Gue sejak itu jadi sebelum telepon tuh gue nulis dulu apa yang mau gue ceritain yang lucu ya. Bayangin, gue masih SMA kelas 3, belum tahu stand up, udah nulis setlist joke gitu. Jadi hidup gue tuh udah ngarah ke situ gitu. Gue bersyukur ketemu dengan stand up comedy karena kalau enggak, wah jauh banget, gue bukan Panji yang sekarang sih. Siapa pertama komedian yang lo tonton, yang membekas banget? Robin Williams. Ya. Dan gak sengaja juga. Saat itu gue lagi di Bandung, masih kuliah, terus untuk siapapun yang hidup di Bandung di era 90-an, 2000-an awal, pasti tahu ada pasar namanya Kota Kembang. Di Kota Kembang itu pusat bajakan, DVD bajakan, pusatnya di situ. Namanya juga mahasiswa ya kan, masih belum terlalu tahu soal pembajakan. Saat itu gue nggak tahu kalau pembajakan itu ilegal karena di depan pasar Kembang ada pos polisi ngeliat bajakan kata gue lah. Kalau polisi ngeliat bajakan masa ilegal ya, dia milih-milih gitu. Nah waktu itu beli 10 gratis 1, beli 10 dan satu DVD bajakan tuh 5.000. Terus gue kan milih-milih aja yang gue suka kan, beli. Terus gue bingung nih satunya apa ya. This is actually true. This is gonna sound weird. This is actually true. Di lapak bajakan itu ada film action, film drama, film Mandarin, dan film bokep. Terus gue inget gratisnya gambar bokep apa gitu. Terus kan itu kan terbuka ya. Gue lagi milih-milih bokep, ada ibu-ibu jilbab ngeliatin gue. Gue geser ke rak berikutnya. Nah ketika gue geser ke rak berikutnya, pura-pura gini kan. Jadi gue lagi milih-milih bokep. Terus lihat ibu-ibu. Oh enggak kok saya lagi mau yang lain. Pas tangan gue gini, this is like act of God. Pas gue tangan ke sini, di tangan gue itu adalah DVD, depannya tulisannya Robin Williams, tapi dia bukan film lagi ngomong. Lagi ngomong di atas panggung. Gue gak tahu stand up ya, bear in mind, gue belum tahu stand up. Tapi itu ada Robin Williams, live in Broadway, funny, hilarious, his best work yet. Gue tahu Robin Williams dari Good Morning Vietnam, dari Patch Adams, dari Mrs. Doubtfire, gue tahu dia lucu. Tapi gue gak tahu ini apa, gue pikir-pikir, ambil aja deh, toh gratisan. Gue bahkan gak langsung nonton itu DVD bajakan Robin Williams live in Broadway. 10 yang gue beli itu gue habisin dulu. Suatu hari gue tonton itu, gue masukin ke CD-ROM, gokil CD-ROM. Masukin ke CD-ROM, pas gue tonton, kepala gue kayak mau meledak karena astaga,
gue tuh harusnya ini profesi yang harusnya gue butuh, yang gue geluti. Gue harusnya jadi stand up comedian. This is what I wanna do. Bukan komikus, tapi Bukan komika. komika betul. Cuman pada masa itu nggak ada stand up comedian di Indonesia. Jadi gue tahu gue punya cita-citanya, tapi gue nggak tahu apakah ini doable gitu. Apakah ini mimpi yang feasible tuh gue nggak tahu. Tapi Robin Williams yang mengenalkan itu. Fast forward siaran sama Steny Gustav. YouTube kan buka 2005 tuh. Pas gue ke Jakarta, YouTube baru ada. Steny antar lagu ketika kami siaran tuh buka-buka YouTube. Dialah yang nemu bahwa di YouTube ada video stand up. Terus gue bilang, astaga, iya ya, gue kan suka stand up juga. Terus gue buka stand up komedi. Muncullah Chris Rock. Chris Rock punya special yang judulnya Never Scared. Terus ada joke, sampai sekarang masih ada di YouTube kalau cari. Chris Rock, affirmative action. Ya. Gue lihat joke itu, ingat bahwa gue dulu pernah pengen jadi stand up comedian, tapi gue nggak yakin bisa. Terus gue di Hard Rock FM ngomonginnya yang serius mulu. Ketemu Chris Rock yang ngelucu tapi topiknya serius. Terus gue bilang gue pengen jadi kayak orang ini. Tahun 2010, saat itu gue udah nge-rap, gue masih nge-rap. Walaupun tidak terlalu laku tapi gue masih nge-rap. Gue punya konser bulanan namanya private concert. Twitter private concert. Jadi follow Twitter gue, nonton gue nge-rap. Ya. Disitulah gue nyelip stand up untuk pertama kali. Gue stand up, gue rekam, gue taruh di YouTube. Gue adalah orang Indonesia pertama yang ngupload video stand up berbahasa Indonesia. Orang Indonesia pertama. Video itu viral, meledak, walaupun gak meledak-meledak banget, tapi cukup untuk didengar sama Indra Yudhistira, yang dulu orang RCTI, terus megang Kompas TV. He has always loved stand up comedy. Terus berpikir, di Kompas TV gue mau bikin acara stand up, dipanggillah Panji. Jadilah acara stand up comedy Indonesia Kompas TV. Acara tersebut melahirkan komunitas stand up comedy. My goodness. And then the rest is history. My goodness. Long Jadi story. memang your DNA itu adalah stand up comedy Betul, sebenarnya ya. Yeah. Dan you know what's funny? Gue selalu ngelihat bokap gue sebagai orang yang galak dan serius dan electrical engineering. Suatu hari penonton stand up gue datang ke gue, Mas Panji, ayah saya itu temennya ayahnya Mas Panji dulu. Mas Panji tahu nggak kalau ayahnya Mas Panji itu dulu grup lawak? Terus gue bilang, bokap gue grup lawak? Iya. Nggak mungkin, bokap gue galak. Ayahnya Mas Panji grup lawak. Ayahnya Mas Panji satu grup lawak sama bapak saya. Suatu hari dia nyamperin gue lagi, dia bawa foto. Gue ngeliat bokap gue di grup lawak tersebut. Dia pakai topi caping, telanjang dada, pakai tulisan orang waras. Lagi gini, gitu. And then I cried immediately because I didn't realize ternyata si orang yang gue lihat serius banget ini ternyata dulunya pelawak gitu. I thought it was just an anomaly. Gue menjadi seorang pelawak. Ternyata enggak. Ternyata ujung-ujungnya bokap gue juga yang menyuntikkan DNA itu ke gue. Hanya saja sayang bokap gue. Gak tau if he was born in a different era, he would probably be a comedian like me gitu. Because he's a very special person. He's widely misunderstood. He likes to prank people. People don't understand his pranks. Ya sedih aja. Bokap gue nggak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi sama dia kalau misalkan dia lebih serius ke lawak kayak gitu. Cuman sekarang gue tenang dengan menyadari bahwa ternyata diri gue hari ini tuh bukan cuma koleksi dari pengalaman gue, tapi juga dari bokap nyokap gue juga gitu. Dia pernah nggak nonton? Nggak, bokap gue waktu gue pernah bikin satu pertunjukan Bhinneka Tunggal Tawa. Nyokap gue nggak nonton, bokap gue nggak nonton karena gue juga nggak tahu. Tapi bokap gue sih waktu itu udah punya sakit jantung gitu. Tapi bokap gue tahu dan bokap gue bangga sama gue ketika stand up karena gue cerita sama bokap gue topik-topik gue apa aja. Gue ngomongin soal isu-isu penting lah. Jadi gue udah ngomongin politik pada masa itu dan bokap gue ya bangga. Gue lupa bokap gue ngomong apa. Tapi somewhere in the lines of I have no doubt that this is what you were supposed to be gitu kata dia. Gitu. So weird. Wow. Yeah, very fun, very fun. I didn't realize that Steve Jobs kalau nggak salah yang bilang, dia bilang we can only connect the dots looking backwards gitu. Kalau sekarang kita nengok ke belakang, kita bisa ini tuh gara-gara ini, ini. Terus udah gitu
itu ngasih perasaan lega dalam diri kita bahwa ternyata apapun yang kita lewati dalam hidup itu gak sia-sia sebenarnya gitu. Benar-benar ngebentuk kita hari ini. Tapi Panji waktu SMP, Panji waktu SMA tuh gak ada bayangan bakal jadi apa kan. Iya, cuman turns out life turns out to be okay. Sama juga gak sih ketika lo memutuskan untuk pindah ke New York, ketika lo udah punya nama yang cukup solid di Indonesia, dan lo udah sering banyak ngomongin ini, tapi I never know ketika nyokap lo mulai bekerja lagi di umur 40, starting not from scratch, from experience, right? And also your dad jadi entrepreneur. Betul, iya. Setelah kerja sama orang, dia at his 40s, dia jadi entrepreneur, memulai something new. And then you also start something new. Betul, in my 40, betul. In your 40s. Yeah. Were you like scared? No. Tapi gue gini ya, orang selalu bilang, lu tuh berani banget ya. Gitu kan, lu tuh berani banget pindah ke New York. Yang lu lakukan tuh harusnya dilakukan sama orang single, Ji. Orang gak punya anak remaja, gak punya beban tuh, pindah deh tuh. Lu udah punya anak, lu berani banget ya gitu. Terus kata gue, enggak sih. Malah sebenarnya gue tuh takut menyesal. Drivernya takut menyesal. Gue cuma takut udah tua terus nyesal aja. Kenapa gak gue coba ya? Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah takut? Iya takut, tapi bukan takut itu. Takut nyesel. Gue takut ketika gue udah tua terus umur 65, 70 terus gue berpikir, God damn it, why didn't I even... Shoulda, coulda, woulda. I should have tried. Just try. Kalau gagal, ya udah dicoba gitu. Jadi, ya gue nggak bilang diri gue berani, bahkan drivernya takut menyesal gitu. Jadi ya, dan gue kan persiapannya lama. Waktu gue canangkan untuk pindah ke New York kan 2017, 2018. Pindahnya baru 2022. Jadi gue nggak buru-buru gitu. Makanya gue selalu bilang sama orang-orang nih yang lagi nonton, Mas Panji, karena Mas Panji pindah ke New York, Mas Panji menginspirasi saya untuk pindah ke New York juga. Kata gue, hey jangan gegabah dong Anda, ntar kenapa-kenapa salah gue. Gue 2017 mencanangkan, 2022 gue pindah. Panjang perjalanannya. Lu nonton video YouTube gue hari ini, bulan depan lu mau pindah ke New York, udah gila kali lu. Jadi gue bener-bener, I took my time gitu. Iya. At one point lo ngerasa kayak, okay, this is it. 2022 itu. Iya, sebenarnya kan kehalang pandemi, harusnya 2021, tapi pindah ke New York tuh selalu ada di kepala gue. Lucunya setelah gue pindah ke New York, gue ketemu sama teman gue waktu zaman Hard Rock FM Bandung. Lu ingat gak sih lu pernah bilang sama gue bahwa lu akan pindah ke New York gak tahu jadi apa? Gue bilang, emang gue pernah ngomong kayak gitu? Iya. Waktu gue di SMA, waktu gue ke teman-teman SMA gue, dia bilang, lu waktu SMA juga pernah bilang tahu lu akan pindah ke New York? Emang iya gue pernah bilang gitu? Iya gitu. Jadi gue baru sadar bahwa ternyata dari dulu tuh itu tuh tercetus mulu dalam kepala gue, dalam ucapan gue. Tapi gue gak pernah tahu jalannya gimana gitu. Terus karena selalu ada di kepala gue, suatu hari gue nonton sebuah video YouTube oleh Andrew Schulz. Judulnya 441. Dia manggung di 4 comedy club, bawain 4 set yang berbeda dalam satu malam. Dia manggung di New York Comedy Club, terus dia pindah naik taksi, pindah manggung di sini, pindah. Terus gue bilang, gila nih. What a life. Yeah. This is it. This is the life I want to. I want to rush from one place to another doing stand up. This is what I want to do. Karena waktu gue kuliah, gue tuh sempat kontemplasi gitu. Ada 3 skill yang spesifik banget di gue. Dan gue perhatiin orang lain gak punya 3 ini. Gue tuh bisa bikin orang ketawa, kuat banget ngomong lama, dan bahasa Inggris gue di atas rata-rata. Ini tuh apa ya kalau digabungin jadi satu tuh apa? Dulu gue pikir penyiar. Karena kan penyiar kan ngomong, ya siaran kan 2 jam, 4 jam, terus bisa ngelawak, terus harus bisa bahasa Inggris. Dan memang benar gue sempat siaran juga, tapi ternyata belakangan gue sadar bahwa I guess I was supposed to do this journey all along. I was supposed to be the stand-up comedian from Indonesia that hustles in New York. Gue selalu bilang 2022 dan 2023 adalah tahun terberat dalam hidup gue. Being a husband was tough. Being a father was tough. Being an entrepreneur was tough. Being an entertainer was tough. It was a very tough 2 years. Terutama karena anak-anak gue tuh dicabut dari akarnya untuk ngikut aja sama orang tuanya. Tanpa pengen
ada di dunia kan beda ya. Kalau mungkin kalau generasi kita tuh Amerika tuh wow gimana banget gitu. Karena kita mengkonsumsi pop culture-nya kan. Film, musik, semuanya tuh Amerika Serikat. Anak generasi sekarang kan enggak. Pengaruhnya tuh lebih banyak ke Korea, ke Jepang dan segala macamnya. Bahkan lebih eklektik lagi dari itu. Sehingga mereka nggak mau ada di New York gitu. Jadi ketika guys kita di New York loh. Ini New York loh. Kalian mau ngapain di New York? Selama ini ngebayanginnya di New York ngapain? Nggak ada. Nggak pengen ke New York. Kalau gue mau gambar, oh Broadway, Knicks gitu kan. Iya. Nonton stand up gitu. Nonton jazz. Nonton hip hop. Kalau anak-anak nggak mau. Dan yang cewek tuh nanya mulu, kita berapa lama sih di sini? Kita berapa lama sih? Kita akan balik gak sih? Kalau yang cowok nggak pernah ngomong. Tapi suatu hari tahun 2022, tahun baru 2022 ke 2023. Seperti orang baru pindah New York. Kami ceritanya mau merayakan tahun baru Di Times Square. Tapi karena kami nggak riset, Times Square udah ditutup dari sore kan. Terus ya Allah, udah jauh nih dari Flushing ke Manhattan. Ngapain nih akhirnya kita geser ke Central Park. Karena kalau di sana kembang api, yang mana jauh lebih bagus lah daripada ngeliat ball drop di Times Square yang nggak jelas kayak gitu. Waktu kembang api meledak, Dipo nangis. Gue pikir dia terharu ngeliat itu. Terus gue tanya, kenapa kamu nangis Po? Terus dia bergumam, I miss Indonesia. Oh my goodness. Dia nggak pernah ngomong kalau dia kangen. Baru terucap di situ. Dan sebagai orang tua ya, lu nggak akan pernah mau menanamkan rasa sedih. Lu nggak akan pernah mau menanamkan frustrasi. Gak pernah mau menanamkan stres dan depresi pada anak. Tapi pada kenyataannya itu yang terjadi dan gue yang nanam itu. Jadi waktu tahun 2022-2023 itu gue ngerasa bersalah banget menjadi seorang ayah. Sampai hari ini gue masih gak ngerasa gue adalah orang tua yang baik. Ini aja, trip ini adalah akan menjadi trip terlama gue seumur-umur gue punya anak, ninggalin anak-anak. Waktu Shira umur 4, gue pernah tinggalin dia 1 bulan. Masuk ke rumah sakit dia. Nggak jelas kenapa, dokter juga nggak tahu. Pokoknya dia ngedrop aja, sakit aja. Gue pulang, panasnya naik. Ternyata kangen bapaknya aja. Habis itu gue janji sama dia, ayah nggak akan pernah ninggalin kamu lebih dari 1 bulan. Terus kami pindah ke New York. Waktu gue di Indonesia gue tinggalin mulu kan untuk tour. Sekarang gue di Amerika gue juga tinggalin kan ke Indonesia atau kadang-kadang tour di Eropa. Kemarin waktu gue bikin konten berdua sama anak gue, Shira, di YouTube gue. Ada Shira dan Panji jawab Q&A. Dia mengaku bahwa dia ternyata di sekolah pernah nangis karena kangen ayahnya. I feel bad. Because even at that moment I knew I was going to leave her again. Jadi kemarin gue bilang, ayah tahu kamu bilang kamu suka nangis kalau ayah tinggal. Tapi ayah mau pergi lagi. Dan kali ini paling lama, mungkin 5 minggu. Sorry ya, terus bilang, do what you have to do. Sebelum gue tinggal ke bandara, dia nyamperin gue, dia meluk, dia cium gue lama banget. Dia peluk cium. Terus pergi. Tadi pagi gue WhatsApp nama Camilla, Shira demam. I don't know. I feel like this year is also going to be tough. Karena gue punya tour. Dan gue punya urusan dengan bisnis gue, Comika. Dan moga-moga gue secara fisik, secara mental, secara spiritual lebih baik lagi aja daripada waktu gue di tahun 2022-2023. Yeah. Tapi you still wanna keep that dream alive, to live that in New York, pursue your dream. I know it sounds that maybe I am selfish. Tapi ya itu masih jadi sesuatu yang pengen gue perjuangkan. Untungnya anak-anak sekarang pengen di New York. Mereka sekarang udah bilang sama diri mereka sendiri, gue mau ada di New York. Anak gue yang cowok mau kuliah di New York. Anak gue yang cewek mau masuk SMA, dia akan masuk SMA kakaknya. Dan ketika dia udah SMA di Amerika, hampir besar kemungkinan dia akan kuliah di Amerika juga. Jadi berarti sekarang gue berada di Amerika Serikat udah bukan untuk gue sendiri lagi. Tapi untuk anak-anak gitu. Wow. Gue kira tuh kita nggak akan ngelihat lo lagi loh Nji di Indonesia. Gue juga pikir kayak gitu. Perusahaan saya goyang jadi saya mesti balik untuk selamatkan perusahaan saya. Dan gue tuh hidup pakai tabungan cukup lama. Tabungan udah mulai nipis nih. Bayangin gue nabung dari 2017.
untuk bisa hidup 3 tahun di New York tanpa penghasilan. Sekarang tabungan mulai nipis. Bahkan tabungan sudah mulai nipis dari kemarin-kemarin. Sehingga gue jadi harus bolak-balik untuk nyangkul di Indonesia. Bawa duitnya ke Amerika Serikat. That's what I've been doing. But you still going to live your dream. Gue sendiri penasaran. Gue sendiri punya misi pribadi. Semoga tidak terdengar chauvinis gitu ya. Tapi gue tuh masih agak-agak kagok gitu. Itu Jokowi orang Filipina, Ronnie Cheng orang Malaysia. Ada kayak satu orang Indonesia gitu. Ya kan? Tapi kan Ronnie Cheng juga bisa kayak gitu kan karena dia bukan orang Malaysia pertama yang berkarya di Amerika Serikat. Jokowi juga bukan orang Filipina pertama yang stand up di Amerika Serikat. Somebody has to be the first. And even if I fail, I hope I kind of open the door for everybody else. Jadi gue ngotot untuk itu dan sebagai orang yang suka stand up, yang gue inginkan adalah stand up sesering mungkin dan New York menyediakan kesempatan itu. Dan gak tahu ya, kalau gue melakukan ini dengan baik dan benar, mungkin gue bisa naruh Indonesia di peta stand up comedy dunia. Karena stand up comedy dunia gak pernah nanggepin Indonesia kan. Kevin Hart, Trevor Noah, Hasan Minhaj itu kan lompat dari Singapura, Malaysia, Australia. Dilompatin mulu karena nggak ada di peta mereka gitu. Gue pengen kehadiran gue di sana tuh ngasih pengaruh gitu lah. Kayak kemarin gue sempat bawa beberapa komedian ke New York, Indonesia untuk show, untuk ngasih tahu bahwa ada market tahu gitu. Dan ya makanya gue mesti nemu cara untuk tetap bertahan dan tetap berjuang. Tapi tahun ini, tahun 2025 spesifiknya, kelihatannya gue akan banyak di Jakarta karena perusahaan gue membutuhkan gue dan gue ada tour. Tapi bukan berarti gue ninggalin mimpi gue. Gue akan coba cari cara untuk bisa jalanin ini dua-duanya. Toh anak-anak gue sama istri gue juga tinggal di sana. Iya. Tapi gue percaya, I believe in you, Nji. I believe you can put us on the map. Ya moga-moga. Semua sih ngomongnya gitu ya. No, you have to believe in it too. No, I believe in it. Cuman gini, gue nggak ragu sama sekali sama etos kerja gue. Gue nggak ragu sama sekali. Jadi orang suka nanya sama gue, gimana bersaing sama orang di Amerika Serikat? Setelah gue tinggal di Amerika Serikat 3 tahun, di Amerika Serikat juga ada yang males, ada pemalasnya, ada orang yang nggak disiplin gitu. Dan memang betul, gue masuk ke Amerika Serikat dengan penuh antah berantah. Tapi untuk memasuki dunia antah berantah ini, gue bawa apa yang gue punya aja, gue punya etos kerja gitu. Gue yakin deh, kita bisa berdebat, tapi I'm arguably one of the top comedians in Indonesia, right? Dan kalau ditanya apakah karena Panji lucu mah relatif lah. Ada yang bilang Panji lucu, ada yang bilang Panji enggak, ya kan? Tapi gue yakin Panji paling rajin. Semua stand up comedian di Indonesia dari ujung sampai ujung. Panji bilang dia komika paling rajin di Indonesia, bener nggak? Gue jamin. There will never be one comedian yang bilang Panji pemalas. Nggak mungkin. Gue baru nyampe dari New York kemarin jam 6 sore. Jam 8 gue open mic di Depok, rumah gue di Rawamangun. That's not a show. That's rehearsing new jokes. I can just sleep, right? Tapi gue tahu gak ada lucu tanpa kerja keras. Nah, etos kerja yang membawa gue sampai punya karir seperti di Indonesia, itu etos kerja yang gue bawa ke Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat banyak orang, they took themselves for granted. Mereka malas, gue akan menang. Gue lihat pesaing gue seperti apa. Menang. Banyak orang di Amerika Serikat udah stand up 7 tahun, 8 tahun masih gak tahu cara nulis joke. They only have funny ideas and funny stories. If you have a funny story, it became a funny joke. But when the story is not funny, you don't know how to format it to become a joke, right? So you have to know how to write a joke. Right. I can write a joke. I know how to write a joke. Jadi gue yakin bahwa gue bisa menang. Cuman, kenapa tadi itu gue kayak, karena Amerika Serikat itu adalah gunung yang sangat tinggi untuk didaki. Kalau lu tanya sama gue, lu yakin gak sih sama kemampuan lu? Yakin. Lu yakin lu gak bisa sukses? Masih yakin? Kapan? Itu yang gue gak tahu. Jawaban itu yang gue gak tahu. Kapan lu akan sukses? Berapa banyak duit yang harus lu keluarin, Ji? Berapa kali bolak-balik Jakarta, Indonesia, Jakarta, New York untuk nyuntikin modal mimpi ini?
sampai ada jadi sukses? I don't have the answer for that. But I know one thing. Di dunia ini ada 2 jenis orang. Orang yang mau kerja keras walaupun gak ada janji di ujung kerja keras tersebut. Sama ada yang mau kerja keras cuman kalau ada jaminan di ujung kerja keras tersebut. Kebayang gak? Jadi kayak ada orang bertanya, ngapain nih gue kerja keras, ngapain gue disiplin? Ada jaminan gak gue akan sukses? Kompensasinya. Iya, kalau ada oke gue kerja keras. Ya. Dan ada orang yang oke gue akan disiplin, gue akan kerja keras walaupun gue gak tahu ujungnya seperti apa. Biasanya yang sukses justru yang itu. Yang sukses biasanya itu. Makanya gue bilang, you have to love what you do. Otherwise you'd stop. Lu akan berhenti di tengah-tengah. You have to enjoy it. Orang yang tipikal pertama, dia kerja keras, disiplin, kerja keras, disiplin. Mana nih duit gak masuk, duit gak masuk. Ngapain gue kerja keras? Gak ada jaminan gue bakal sukses juga. Berhenti dia. Padahal kalau dia terusin, mungkin dia nyampe. Nah makanya orang yang sukses adalah orang yang mau kerja keras, mau disiplin walaupun gak ada jaminan dia akan sukses. Kenapa? Karena walaupun gak ada jaminan itu, dia terus berjalan. Dan berjalannya dia, bertumbuhnya dia lah yang akan membawa dia ke titik kesuksesan yang dia inginkan. I keep telling people, you gotta love what you do, otherwise you'd stop. Yeah. You will stop. Kalau lu terus ngelakuin itu karena lu suka ngelakuinnya walaupun gak ada duitnya dan gak ada ketenarannya, pengalaman itu secara akumulasi akan ngasih expertise buat lu. Duit itu datang karena expertise itu kan. Dan expertise itu gak akan nyampe kalau lu berhenti di setengah-setengah. Di tengah-tengah, mesti jalan terus. Nah gua ngerasa gue adalah tipikal orang kedua. I will put in the hard work. I will be disciplined. I will work hard. It's expensive even just to do open mics. Makanya aneh sekali industri stand up comedy di Amerika Serikat. Open mic tuh bayar $5. Untuk ngelatih joke lu, untuk jadi lucu, lu mesti open mic. Open mic bayar $5. Kalau lu mau cepat lucu, harus sering open mic. Sehari 3 kali, sehari 4 kali open mic, udah $20. Dan itu $5 juga minimum. Ada yang $7 plus 1 minum. It's expensive. Yeah. Imagine you want to be successful but you have to pay a lot of money. Right? But I'm willing to do that. Yeah. Itulah kenapa gue pulang ke Indonesia untuk kerja keras untuk nyangkut segala macam. Karena gue bawa duit itu untuk membiayai ini semua. And on top of that gue harus biayain rent, heater, makan dan segala macamnya. But I'm willing to do that. I'm willing to do that. Dan mungkin emang gue yang punya mental strength-nya untuk ngelakuin itu. Dan yang selalu gue bilang, gue cuman cita-cita gue tuh cuman nanti ketika gue umur 75-80 tahun lagi duduk di Washington Square Park, terus disamperin sama anak muda, orang Indonesia gitu. Halo, Eyang Panji gitu. Saya mau ngenalin diri saya, terus gue bilang, kamu bukannya stand up comedian di Indonesia kan? Iya, Eyang Panji. Saya mau terima kasih sama Eyang Panji. Saya mau ngasih tahu, saya bulan depan mau ada show di Madison Square Garden. Saya mau terima kasih sama Eyang Panji karena kalau bukan karena Eyang Panji, saya nggak bisa punya karir seperti sekarang ini. Kalau itu terjadi, what I'm doing is a success. I don't have to be the president of Madison Square Garden. I don't have to. I'd love to. I don't have to. Kalau gue bisa bukain jalan untuk suatu hari ada orang Indonesia yang manggung di Madison Square Garden, gue udah sukses ngelakuin apa yang gue lakuin. Remember tadi cadangan ketiga. You'll get there. And remember, it was the persistence of my father. Persistence. Exactly. Persistent. Yeah. I think it will be more than Madison Square Garden. I don't know mana yang lebih tinggi, Netflix special, Madison Square Garden. I don't know, but we will see you and you opening the way to so many other Indonesians yang pursue the dream to become global. I believe in you. Moga-moga. Dan nanti lu nonton di situ. Ibu kan jatuh cinta sama New York juga kan? Banget. If you can make it there, you can make it anywhere. Yeah, it's true. It's true. So thank you so much for your time. My pleasure. Thank you. Terima kasih. Thank you banget. Terima kasih banyak. Thank you. Such a good talk. Sending you positive karma. Amin. Yeah. It will happen. Thank you for watching. This program is a part of Cauldron Content. Selain di YouTube, teman-teman juga bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Content. If you enjoy it, please share with others.